Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah kajian kita, itu mujmal ahli sunnah wal jamaah fil aqidah. Masih membahas poin yang ke-10, al-iman bima sahhad dalilu alaihi minal ghaibat kal arsy wal kursi wal jannati wan nari wa na'imil qabri wa adabih was sirati wal mizani wa ghairiha duna ta'wili syai'in min dhalik. Beriman kepada dalil-dalil yang sahih tentang perkara-perkara yang gaib seperti arash, kursi, dan kemarin sudah kita bahas ya tentang arash dan kursi, sifat-sifatnya dan yang lainnya. Wal jannati wan nar, surga dan neraka. Ini juga pernah kita bahas ketika membahas tentang iman kepada hari akhirat. Wa na'imil qabri wa adabih, kenikmatan kubur dan adabnya. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas. Was sirati wal mizani, dan sirat serta timbangan, dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa ghairiha duna ta'wili syai'in min dzalik, dan perkara-perkara gaib yang lainnya dengan tanpa mentakwil sedikit pun dari itu semua. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang adab kubur dan kenikmatannya, Bapak dan Ibu sekalian. Pembahasan yang pertama yaitu tentang dalil-dalil adanya adab kubur. Ketahuilah saudaraku, hadis-hadis tentang adab kubur itu mutawatir. Apa sih hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak ini ada pada setiap tingkatan-tingkatan sanad, di mana saking banyaknya periwayatannya mustahil secara kebiasaan mereka bersepakat di atas kedustaan. Iya. Kenapa saya perlu untuk membahas ini, Pak? Karena ada sebagian kelompok yang mengklaim bahwa hadis tentang azab kubur itu katanya hadis ahad. Iya. Siapa mereka? Yaitu dari kalangan mutakallimin. Kalau di Indonesia orang-orang Hizbut Tahrir, HTI. Mereka mengklaim katanya hadis tentang azab kubur itu hadis ahad. Dan mereka punya kaidah, Pak. Kata mereka bahwa dalam masalah akidah tidak boleh ditetapkan oleh hadis ahad. Atas dasar itu mereka mengingkari akan adanya azab kubur. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa katanya hadis-hadis tentang azab kubur itu ahad. Apa sih ahad itu? Ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Ya. Maka tentunya saudaraku, yang lebih tahu tentang hadis itu mutawatir atau bukan adalah para spesialisnya. Siapa spesialisnya? Yaitu para ulama hadis. Ya, kalau dokter umum sama dokter spesialis, Pak,
Tentu dokter spesialis lebih tinggi dong daripada dokter apa? Umum. Ya, kalau misalnya yang berhubungan dengan penyakit mata, berarti yang piawai ya spesialis mata. Kalau yang berhubungan dengan internis ya spesialis internis. Apalagi agama, yang paling paham tentang hadis itu mutawatir atau bukan siapa? Ya ahli hadis dong. Ya. Dan ternyata para ahli hadis menyatakan bahwa hadis azab kubur itu mutawatir. Berkata Ibnu Abil Izz, Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Tahawiyah, qad tawataratil akhbar an Rasulillah SAW fi thubuti adzabil qabri wa na'imi. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang azab kubur dan kenikmatannya adalah mutawatir. Tuh lihat. Liman kana lidzalika ahlan, bagi orang yang benar-benar ahli di bidang hadis. Jadi orang yang ahli di bidang hadis, kata Al-Imam Ibnu Abil Izz, akan mendapatkan bahwa hadis tentang azab kubur itu hadis apa? Mutawatir. Iya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, amma ahaditsu adzabil qabri wa mas'alatu munkar wa nakir fakathiratun mutawatiratun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taimiyah berkata dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 285. Adapun hadis-hadis tentang azab kubur dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka itu hadisnya banyak dan mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwal Kubur halaman 45, qad tawataratil ahaditsu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi adzabil qabri wa ta'awudz minhu. Dan telah mutawatir hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab kubur. Iya, Ibnu Rajab terkenal pak, ulama hadis di zamannya. Iya. Lihat pernyataan para ulama hadis semuanya menyatakan bahwa hadis tentang adab kubur itu mutawatir. Maka pernyataan sebagian orang yang tidak paham hadis dan bukan ahlinya bahwa hadis tentang azab kubur itu ahad, ini tertolak. Kalaupun misalnya ahad, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat pak, bahwasanya hadis ahad yang sahih wajib diterima dan wajib diyakini dalam masalah akidah maupun hukum. Iya. Makanya akhul Islam, pendapat mereka yang mengatakan katanya dalam masalah akidah tidak boleh ditetapkan dengan hadis ahad. Hadis ahad itu hanya untuk menetapkan hukum saja. Maka kita katakan kepada mereka, apa hukumnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa hukumnya? Kan kamu bilang dalam masalah hukum diterima, dalam masalah akidah ditolak. Saya mau tanya hukumnya apa? Masalahnya hadis itu sahih dan menurut mereka itu hadis ahad. Kalau mereka mengatakan hukumnya disunahkan, kita tanya lagi ke mereka, terus apa makna di situ? Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur. Mungkinkah Nabi berlindung dari sesuatu sementara Nabi tidak meyakininya? Ini mustahil, nggak mungkin saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan keyakinan ini Pak, bahwa katanya hadis ahad tidak boleh untuk menetapkan akidah,
konsekuensinya banyak akidah Ahlussunnah yang ditolak. Sampai Syekh Albani menyebutkan ada 300 lebih akidah Ahlussunnah yang ditolak oleh mereka. Hanya karena klaim katanya hadisnya apa? Ahad. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, seluruh ulama Ahlussunnah ijma bahwa hadis ahad diterima dan wajib diyakini dalam masalah akidah maupun hukum. Dan juga apa? Tidak bisa dibedakan antara hukum dan akidah. Yang namanya hukum itu pasti mengandung akidah. Dan setiap akidah pasti mengandung hukum. Contoh misalnya, apa hukumnya takbiratul ihram dalam sholat? Apa hukumnya takbiratul ihram dalam sholat? Rukun. Nah, antum wajib nggak meyakini? Wajib meyakini bahwa takbiratul ihram itu rukun. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Wajib. Wajib nggak tuh meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib? Maka siapa yang tidak meyakininya, maka dia kafir. Makanya dari itulah saudaraku sekalian, antara hukum dan akidah tidak bisa dipisah. Iya. Ini yang lebih parah lagi Pak, kaum Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan hadis ahad ditolak sama sekali. Dibuang. Hanya boleh diterima hadis mutawatir saja. Ini lebih parah lagi. Baik, ya. Setelah kita ketahui bahwasanya ya azab kubur itu hadisnya mutawatir dan seluruh ulama sepakat bahwasanya azab kubur itu benar-benar ada. Ya. Maka pembahasan selanjutnya ya akhwal Islam tentang sebab-sebab seseorang diazab dalam kuburnya. Sebab seseorang diazab dalam kuburnya ada 2. Sebab yang pertama yaitu sebab yang bersifat umum. Apa itu? Yaitu semua maksiat. Semua maksiat itu menyebabkan pelakunya diazab dalam kuburnya. Na'udzubillah. Sebab yang kedua yaitu sebab yang terperinci. Itu yang ditunjukkan oleh dalil bahwa pelakunya diazab gara-gara maksiat tersebut. Apa saja? Yang pertama, mengadu domba, namimah. Dan yang kedua, tidak berhati-hati dari air kencing. Ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Nabi melewati 2 kuburan, Pak. Lalu Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 mayat yang ada di kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidaklah diazab dengan dosa yang mereka pandang besar. Bala innahuma lakabir. Padahal itu besar. Artinya mereka dulu menganggap apa? Remeh. Menganggap itu kecil. Padahal itu besar di sisi Allah. Apa yang pertama? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama dia mengadu domba orang. Apa itu mengadu domba, Pak? Menyampaikan ke si Anu ucapan si A. Nanti datang lagi ke si A menyampaikan perkataan siapa? Si B. Akhirnya si A sama si B berantem tuh gara-gara dia tuh, Pak. Dan kita terkadang, Pak, tidak sadar suka ngadu domba, Pak. Dengan cara kita menyampaikan ke teman kita ucapan teman kita itu. Tahu enggak, kemarin saya dengar si Anu jelek-jelekin kamu loh, Ah. Oh, yang bener, kurang ajar itu. Iya. Pernah Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in, kedatangan seseorang.
Apa kata orang ini kepada Wahab bin Munabbih? Marartu bi fulan, ya, wa huwa yashtumuk. Kemarin aku melewati si fulan dan ternyata dia sedang mencaci maki kamu. Maka Wahab bin Munabbih langsung marah dan berkata, ama yajidu syaitan rasulan ghairak? Apakah setan tidak menemukan utusan selain kamu? Ya. Kata Wahab, apakah setan tidak menemukan utusan selain apa? Kamu. Artinya kamu tuh utusan setan. Mau ya merusak hubungan sesama muslim ya. Maka hati-hati akhi. Ini termasuk sikap mengadu domba ya akhi. Dan pelakunya diazab dalam kuburnya. Kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama yaitu dia mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastanzih minal baul. Maka ia tidak berhati-hati dari air kencing itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW sabda, istanzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabri min. Hati-hati kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing. Subhanallah. Saudaraku seiman, ya. Maka ini akal Islam sebab pelakunya apa? Diazab. Lalu kemudian Nabi SAW minta pelepah kurma. Lalu pelepah kurma itu disobek sama Rasulullah, dijadikan dua, ditancapkan kepada satu kuburan, satu lagi satu kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, ya la'allahuma an yukhaffaf anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan azabnya itu diringankan selama masih belum kering. Nah, sebagian ulama Pak, ada yang beristimbat, berarti disunahkan nanam pohon di kuburan. Kenapa? Kata mereka karena azab mereka itu diringankan oleh zikirnya pelepah itu. Tapi para ulama yang lain membantah, ini pemahaman batil. Kenapa? Karena Nabi SAW kalaulah ya, yang diinginkan adalah bahwa pelepah kurma itu bermanfaat untuk si mayat, tentu Nabi tidak akan menyobeknya Pak. Tentu Nabi akan ambil satu pohon blok. Berarti kalau pemahamannya seperti itu Pak, berarti mayat yang paling bahagia itu yang paling gede pohonnya Pak. Iya. Yang benar bahwa Nabi menancapkan itu sebagai syafaat untuk dua orang tersebut. Iya. Nah, saudaraku sekalian. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan pelakunya itu diazab dalam kubur, yaitu ghibah. Iya. Berdasarkan hadis wa ma yu'adzabani illa fil ghibah wal baul, dalam riwayat lain begitu. Dan dua mayat tadi diazab akibat ghibah dan tidak berhati-hati di air kencing. Ghibah. Betapa mudahnya kita menggibah orang, Pak. Terkadang kita menyebut teman kita, dia itu orangnya kebluk. Udah ghibah loh Pak. Iya. Itu si fulan kalau ngomong gagap, itu aja udah ghibah tuh Pak. Pernah di zaman Rasulullah SAW ya, Aisyah radhiyallahu anha ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ngobrol dengan Aisyah, datanglah istri Nabi yang lain yang bernama Sofiyah bintu Huyai.
Rupanya Sofia ada keperluan ingin bicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, Sofia pun pergilah. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kala. Hai Rasulullah, Sofia itu buat kamu terlalu begini. Maksudnya kependekan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahr lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu ini dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal Aisyah cuma isyarat doang, Pak. Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Sofia itu kependekan buat kamu. Maka Rasulullah menganggap ini sudah ghibah ini. Iya, maka dari hati-hati. Imam Nawawi mengatakan ghibah itu bisa dengan ucapan. Ghibah itu bisa dengan perbuatan. Seperti misalnya mengerlingkan mata, atau misalnya menjulurkan lidah, ngejebek. Maka ini semua termasuk ghibah ya akhwal Islam. Hati-hati. Kemudian sebab yang lainnya, dusta. Berdusta itu termasuk sebab azab kubur. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, lalu kemudian disobek hidungnya sampai ke tengkuknya, dan disobek matanya sampai ke tengkuknya. Rasulullah bertanya, siapa dia? Maka malaikat berkata, amar rajul alladhi ataita alaihi yusharshar shidqu ila qafah wa mankhiruhu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu rajul yagdu min baitih fayakdzib al-kadbah tablughul afaq. Adapun orang yang kamu lihat mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, hidungnya disobek sampai ke tengkuknya, dan matanya disobek sampai ke tengkuknya, itu orang yang keluar dari rumahnya lalu membuat berita-berita hoax sehingga tersebar ke sana kemari. Ini ancaman buat orang yang suka bikin berita hoax nih, Pak. Terutama ini biasanya hadis kayak gini nih kenanya sama wartawan, Pak. Wartawan yang suka bikin berita apa? Hoax. Sehingga ditempel di koran, di mana orang, jadi tersebar itu berita hoax itu, padahal nggak benar. Tapi di zaman sekarang juga, Pak, banyak orang bikin berita hoax. Iya. Dia punya akun di Telegram lah, di YouTube lah, dan yang lainnya. Lalu ia sebarkan berita-berita dusta. Wallahi ini orang akan diazab di kuburnya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sebab selanjutnya yaitu zina. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan laki-laki dan wanita yang berada dalam tungku api. Dan setiap kali api menyambar dari bawah, mereka berusaha naik ke atas dan mereka menjerit kesakitan. Lalu Rasulullah bertanya, siapa mereka? Kata Rasulullah, wa amar rijal, kata malaikat itu, amar rijal wan nisa al-urah alladzina fi mithli bina'it tan-nur fa innahumuz zunah waz zawani. Adapun wanita dan laki-laki yang telanjang yang berada dalam tungku, sesungguhnya mereka itu para pelacur dan para pezina itu. Subhanallah. Iya. Kemudian yang selanjutnya
yang menyebabkan pelakunya diazab dalam kuburnya, yaitu memakan riba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, di mana Rasulullah SAW melihat orang yang berenang di sungai darah, Pak. Lalu ia menuju ke tepian, sementara di tepi sudah ada orang yang menunggu. Ketika sampai di tepi, dibuka mulutnya, dimasukkan batu, lalu dia berenang lagi. Maka kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata malaikat, wa amar rajul alladzi ataita alaihi yasbah fin nahar wa yulqam al-hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang kamu lihat dia berenang di sungai darah dan mulutnya dimasukkan batu padanya, maka ia adalah pemakan riba. Nah, ini saudaraku. Dan banyak lagi ya yang lainnya. Nah, ini yang jelas semua maksiat, Pak, pelakunya terancam diazab dalam api neraka, dalam azab kubur ya. Sekarang kita akan bahas apa sebab-sebab yang menyebabkan kita selamat dari azab kubur. Ketahuilah saudaraku sekalian, di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan selamat dari azab kubur. Apa saja? Yang pertama, yaitu beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Berdasarkan surat Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahul mu'minin. Di sini Allah mengabarkan bahwa Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Ay alladzina qamu bima alaihim min imanil qalbi tam alladzi yastalzimu a'malal jawarih wa yusammiruha. Itu orang-orang yang senantiasa beriman dengan hatinya dan mereka pun beramal saleh. Fayuthabbituhumullah fil hayatid dunya. Allah kokohkan mereka dalam kehidupan dunia. Inda wurudi syubuhat bil hidayah ilal yaqin. Ketika datang syubhat, Allah kokohkan dengan diberikan hidayah dan keyakinan. Wa inda urudi syahawat bil iradatil jazima ala taqdimi ma yuhibbuhullahu ala hawan nafsi wa muradatiha. Dan ketika datang syahwat, Allah kokohkan hatinya untuk meninggalkan itu semuanya. Wa fil akhirah indal maut bithabat ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dan ketika ia hendak meninggal dunia, Allah kokohkan juga untuk ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa fil qabri inda su'alil malakain lil jawabis sahih. Dan di kuburan Allah kokohkan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Idza qila lil mayyit man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Ketika ia ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka Allah pun kokohkan orang beriman dan beramal saleh ini, Pak. Sehingga dia bisa menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku Islam. Maka pada waktu itu dikatakan kepada si mayat ini, an sadaqa abdi, benar hambaku.
perlihatkan tempat duduknya di surga untuk dia. Lalu kemudian kuburannya itu diluaskan dan diberikan cahaya. Masya Allah. Ini bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Sebab yang kedua yang menyebabkan kita selamat dari azab kubur, Pak, yaitu istiqamah sampai meninggal. Berdasarkan surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian ia istiqamah sampai meninggal dunia, maka saat hendak meninggalnya turun kepada mereka para malaikat seraya berkata, jangan kamu takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kami adalah wali-wali kamu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan untukmu apa yang kamu inginkan, dan untukmu apa yang kamu minta. Masya Allah. Ini bagi orang yang istiqomah, Pak. Ya. Dan untuk istiqomah itu nggak mudah, saudaraku. Istiqomah ini berat, apalagi di zaman fitnah zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang ini syubhat, syahwat, berbagai macam maksiat, penyimpangan di mana-mana, Pak. Subhanallah. Makanya kita terus minta kepada Allah ya, dengan mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Ini penting. Karena Rasulullah SAW itu terus mengucapkan itu, Pak. Sering sekali ya. Sebab yang keempat atau yang ketiga, yaitu mati syahid. Mati apa? Syahid. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahid indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid diberikan 6 keistimewaan. Yang pertama, yukfaru lahu fi awali duf'ah min damihi. Di awal darahnya keluar sudah diampuni semua dosa-dosanya. Wa yura maq'adu minal jannah. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Wa yujaru min adzabil qabr. Yang ketiga, ia tidak akan diazab dalam kuburnya. Yang keempat, wa ya'man minal faza'il akbar. Dia akan merasa aman nanti di hari kiamat, di saat semua orang ketakutan. Yang kelima, wa yudhu ala ra'sihi tajul waqar. Nanti di hari kiamat dia akan diletakkan di kepalanya itu mahkota, ya. Kemudian yang keenam apa? Wa yuzawwaj itsnatain wa sab'ina zaujah. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini bagi orang yang mati syahid di medan perang. Ya. Zaman sekarang gimana Ustadz, pengen mati syahid di medan perang? Kita katakan ya di zaman sekarang sulit untuk dikatakan itu perang yang sifatnya jihad syar'i itu, karena jihad syar'i itu Pak harus memenuhi syarat-syarat ya. Dan telah difatwakan oleh ulama kibar bahwa itu termasuk jihad apa? Syar'i. Adapun bom bunuh diri bukan jihad, itu namanya Pak. Itu terorisme Pak. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum.
Dan subhanallah, Nabi menyebutkan bahwa orang yang mati syahid ternyata banyak dari umat Islam, Bapak. Nabi bersabda, "Ma ta'udduna syahid fikum." Menurut kalian, orang yang mati syahid itu yang seperti apa? Kata Rasulullah, Bapak, itu yang mati di medan perang, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Idzan syuhada'u ummati laqalil. Kalau seperti itu jadinya, sedikit sekali umatku yang mati syahid. Lalu Nabi bersabda apa? Al-mat'un syahid. Orang yang terkena penyakit ta'un dan meninggal karena penyakit ta'un, matinya mati syahid. Al-mabtun syahid. Orang yang terkena penyakit perut lalu ia meninggal, mati syahid. Antum punya penyakit mah kronis, gara-gara mahnya meninggal, mati syahid. Masya Allah. Ya, kabar gembira buat antum yang punya penyakit mah. Tapi jangan dipelihara, Pak. Ya. Kemudian siapa lagi? Al-Gharik syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Wasahibul hadam syahid. Orang yang tertimpa runtuhan matinya mati syahid. Ya. Syekh bin Baz berkata, yang sama dengan tertimpa runtuhan yaitu yang kecelakaan tabrakan. Tabrakan meninggal. Maka yang seperti ini pun masuk dalam tertimpa runtuhan, sama ilatnya. Tapi antum jangan sengaja nabrakin, itu namanya bunuh diri, ya. Nah, ini akal Islam. Wanita yang meninggal karena melahirkan syahid, ya, subhanallah. Kemudian diantara perkara yang menyebabkan pelakunya selamat dari azab kubur, yaitu ribat, berjaga di tapal batas. Jadi kalau negara menugaskan para tentara untuk berjaga di tapal batas supaya tidak ada musuh masuk dari sana, lalu dia berjaga di situ, Pak. Maka orang yang berjaga di tapal batas ini, kalau ia mati, maka ia tidak akan diazab dalam kuburnya. Iya. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mayyitin yukhtam ala amalih illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'man fitnatal qabri." Setiap mayat ditutup amalnya ketika meninggal dunia, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat, berjaga di tapal batas di jalan Allah. Maka amalannya terus akan mengalir sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Iya, Masya Allah. Di antara perkara yang menyebabkan kita selamat dari azab kubur, Pak, yaitu membaca surat Al-Mulk, mempelajari dan mengamalkannya. Ya, atas pendapat yang mengatakan hadisnya hasan. Ini berdasarkan hadis Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dharaba rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khiba'a ala qabrin wa huwa la yahsab annahu qabr." Di zaman Rasulullah pernah ada seorang laki-laki, Pak, dalam perjalanan dia membuat kemah dan dia tidak sadar kalau dia membuat kemahnya di atas kuburan, nggak tahu karena gelap kan. Fa idza bi qabri insanin yaqra surat al-mulk hatta khatamaha. Ketika di malam hari itu dia mendengar ada orang yang membaca surat al-mulk. Ya. Dia cari orangnya nggak kelihatan.
cari sana sini nggak ada orang. Ternyata suara itu berasal dari kuburan. Dan ternyata dia membangun bikin kemah di atas kuburan. Waduh, ketakutan dia. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia ceritakan tentang itu. Maka Nabi bersabda, "Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah." Surat Al-Mulk itu menyelamatkan ia dari azab kubur. Iya. Masya Allah. Tapi ini bagi mereka yang menghafal dan mempelajarinya serta mengamalkannya ya. Adapun kalau cuma baca doang nggak diamalin, ya enggak. Makanya penting kita pelajari, kita tadaburi makna-makna yang terdapat dalam surat Al-Mulk. Kita amalkan dalam hidup kita. Itu yang akan menyelamatkan kita insyaallah biiznillah. Sudah. Baik, karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Setelah kita membahas tentang apa saja sebab yang menyelamatkan kita dari azab, kita akan membahas sekarang yaitu tentang kenikmatan kubur. Kalau tadi azab kubur, sekarang kenikmatan kubur. Apa saja kenikmatan yang akan Allah berikan kepada seorang mukmin di kuburnya? Yang pertama, yufrash lahu min firashil jannah. Diberikan kasur dari surga. Yang kedua, yuwayulbas min libasil jannah. Diberikan pakaian dari surga. Yang ketiga, wa yuftah lahu babun ilal jannah. Dibukakan pintunya menuju surga sehingga ia mencium wewangian surga. Yang keempat, wa yufsah lahu fi qabrih. Kuburannya diluaskan. Yang kelima, wa yubasysyar biridwanillah wa jannatih. Diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah. Ini berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib. Ia berkata, kami keluar bersama Nabi SAW mengantarkan jenazah dari Ansar, sehingga kami pun sampailah di kuburan. Dan waktu itu liang lahatnya belum dibuat. Maka Rasulullah SAW pun duduklah dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Sementara di tangan Rasulullah ada batang kayu yang beliau tancap-tancapkan ke bumi. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya dan bersabda, "Ista'izu billah min adzabil qabr." Berlindunglah kalian dari azab kubur. Beliau pun ucapkan 2 kali atau 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah." Seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia di dalam sakaratul mautnya, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turunlah malaikat-malaikat dari langit. Bidul wujuh. Wajahnya putih bersih. Ka'anna wujuhahum asyams, seakan-akan wajah mereka itu matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat-malaikat itu membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Hatta yajlis inda ra'sih, hatta yajlisu minhu maddal basar. Lalu malaikat-malaikat yang wajahnya bagaikan matahari itu
duduklah sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, lalu datanglah malaikat maut. Yajlis 'inda ra'sih, dia pun duduk di sisi kepalanya sambil berkata, Ayyatuhan nafsu thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Qal fatakhruju tasil kama tasilul qatrah min fis siqa. Maka keluarlah nyawa seorang mukmin itu, Pak, seperti air yang keluar dari teko. Fayakhudhuha, lalu diambillah nyawanya itu. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain. Ketika malaikat maut telah mengeluarkan nyawa seorang mukmin itu, maka malaikat-malaikat yang membawa kain kapan dari surga tidak membiarkan nyawa dipegang oleh malaikat maut, segera diambilnya. Kemudian disimpanlah dalam kapan yang berasal dari surga itu. Wa yakhruju minha ka'athyabi nafhati miskin, dan nyawanya itu mengeluarkan mewangian yang luar biasa. Lalu mereka pun membawa ke langit, kata Rasulullah. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali malaikat itu berkata, roh siapa yang wangi ini? Lalu mereka berkata, ini rohnya Fulan bin Fulan, disebut dengan nama-nama yang paling indah di dunia. Hingga sampailah ke langit dunia, lalu diminta dibukakan, lalu dibukakanlah. Maka setiap langitnya, para malaikat muqarrabunnya mengikutinya terus sampai langit berikutnya, sampai ke langit yang ketujuh. Maka Allah pun berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah hambaku ini dalam illiyin, kembalikan ia ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan ia, dan kepada bumi aku akan kembalikan, dan kelak aku akan bangkitkan kembali. Lalu dikembalikanlah rohnya pada jasadnya. Lalu didatangi dua malaikat. Lalu malaikat ini berkata, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Maka si mukmin berkata, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Lalu dua malaikat berkata, Ma dinuk? Apa agamamu? Dia berkata, Dinil Islam, agamaku Islam. Lalu dua malaikat itu berkata, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus pada kamu itu? Maka ia berkata, Huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Lalu kemudian malaikat itu berkata, dua malaikat itu malaikat Munkar dan Nakir, wa ma ilmuk? Apa ilmumu? Apa pengetahuanmu? Maka dia berkata, qara'tu kitab Allah, waktu di dunia aku membaca Al-Quran, fa amantu bih wa saddaqtu, dan aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Kata Rasulullah, itulah yang dimaksud oleh firman Allah, yusabbitullahu alladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Fayunadi munadi minas sama, lalu terdengarlah seruan dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku itu. Fa afrishuhu minal jannah, berikan ia kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu menuju surga. Lalu kemudian terciumlah wangi-wangian dari surga. Wa yufsah lahu fi qabrih, lalu kuburannya itu, Pak, diluaskan sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanul thiyab thayyibur rih, lalu ada seorang laki-laki yang datang, wajahnya indah, pakaiannya bagus, wanginya luar biasa. Laki-laki itu berkata, abshir billadhi yasurruk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, bergembiralah,
inilah hari yang sudah dijanjikan kepada kamu. Si mayat berkata, siapa kamu? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Maka laki-laki itu berkata, aku adalah amal solehmu. Iya. Maka si mayat berkata, ya Rabb, tegakkan hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku. Masya Allah. Iya. Lihat bagaimana diberikan oleh Allah si mayat yang beriman itu kenikmatan yang luar biasa di kuburnya, Pak. Iya. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa mayat seorang mukmin disuruh tidur di kuburannya itu seperti tidurnya pengantin, dan kuburannya diberikan cahaya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, ya, seorang mukmin ketika dikuburkan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, lalu ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang siapa Tuhanmu, maka si mukmin ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu malaikat itu berkata, qad kunna na'lam annaka taqulu hadha. Kami dahulu sudah tahu bahwa kamu yakin ini. Kemudian diluaskan kuburannya, ya, sejauh 70 hasta. Kemudian diberikan cahaya padanya. Lalu kemudian si mayat ini berkata, aku ingin kembali ke keluargaku. Aku ingin kabarkan mereka bahwa aku di sini bahagia. Malaikat itu berkata, tidak. Nam kanaumatil arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin yang tidak akan membangunkan kamu kecuali istrimu yang paling kamu cintai. Iya. Subhanallah. Ini ya apa namanya? Kenikmatan kubur, ya. Kita berharap mudah-mudahan ya kita diselamatkan dari azab kubur. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan kubur, ya akhi. Makanya kewajiban kita ingat nih Pak tentang hari itu. Rasulullah menyuruh kita untuk banyak-banyak ingat kematian. Apa persiapan kita menuju itu, ya akhi? Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, itu kematian. Semua kita, ya akhi, pasti akan mati. Siapa yang mengatakan saya tidak akan mati? Tidak. Kematian itu sesuatu yang pasti, semua kita pasti itu. Sekarang yang kita pikirkan bagaimana supaya kita bahagia di kuburan, Mbak. Banyak di antara kita ingin bahagia di dunia, tapi bahagia di dunia sebentar. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana saya bisa bahagia di kuburan. Kalau saya di dunia bisa tidur di atas ranjang yang empuk, kira-kira nanti di kuburan saya bisa tidur nggak di atas ranjang surga? Itu yang kita usahakan, saudaraku. Allahu alam. Demikian kita buka tanya jawab. Naam. Apakah mengirim Al-Fatihah atau ayat-ayat Quran untuk yang sudah meninggal akan sampai? Khilaf para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama madhab Hambali, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahwa mengirimkan ayat-ayat Al-Quran itu pahalanya sampai. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Dikiaskan dengan apa? Dengan haji, umroh. Sebagaimana orang menghajikan yang sudah meninggal sampai pahalanya, kata Imam Ahmad, apa bedanya dengan ya bacaan Al-Quran? Bukankah itu sama-sama ibadah? Sedangkan Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang paling masyhur, yang paling kuat, bahwa tidak sampai. Tidak apa? Sampai.
Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di mana Ibnu Katsir membantah pendapat Imam Ahmad. Kata beliau, kalaulah qiyas itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling sayang tidak kepada umatnya, Pak? Sangat sayang. Para sahabat orang yang paling semangat tidak kepada kebaikan? Paling semangat. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih Rasulullah mengirimkan Al-Fatihah atau Al-Quran kepada mayat. Tidak pula para sahabatnya dalam dalil-dalil yang sahih. Kata Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentu para Rasul dan para sahabatnya sudah mendahuluinya. Kalaulah qiyas ini benar, tentu yang pertama kali memahaminya adalah siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Dan inilah pendapat yang paling kuat, bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada mayat. Tapi ingat, ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Iya. Bagaimana cara seorang cucu meringankan adab kubur kakek neneknya? Dari mana antum tahu kakek neneknya lagi diadab? Dapat wahyu. Yang jelas ya, kita sebagai cucu banyak-banyak mendoakan. Karena doa orang yang hidup itu sangat berpengaruh ya kepada orang yang sudah meninggal. Banyak-banyak setiap kita sholat, kita sujud, kita tahajud, doakan ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal, kakek kita, saudara-saudara kita. Ya, jangan lupa doakan mereka, Pak. Ya. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, apakah dapat jaminan nanti selamat ketika melewati sirat? Iya. Karena orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan kubur, berarti dia sudah selamat, Pak. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda apa? Malam yanju minhu, siapa yang tidak selamat di kuburnya, fama ba'dahu, maka kehidupan setelahnya lebih berat dari itu. Waman naja minhu, dan siapa yang selamat di kuburnya, maka di hari kiamat lebih selamat lagi. Jadi kuburan itu penentu, Pak. Kita selamat di kubur, di akhirat selamat. Kalau di kubur kita nggak selamat, di akhirat pun nggak selamat. Iya. Apakah zina yang diazab dalam kubur itu termasuk zina mata? Iya. Matanya akan diazab oleh Allah. Iya. Kalau antum suka ngelihat video porno dan yang lainnya, dan antum tidak mau taubat kepada Allah, matanya bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di kuburnya. Ya na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau sholat nggak bisa khusyuk, apakah diazab kubur juga, Ustadz? Ini nggak ada dalilnya, Mas. Yang terpenting pertama, kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa apa? Khusyuk. Iya. Yang kedua, kita introspeksi diri, kenapa tidak bisa khusyuknya? Orang tidak bisa khusyuk itu banyak faktor, Pak. Faktor pertama, terlalu banyak mikirin dunia. Mikirin pengen dapat ini, mikirin pengen itu, dan yang lainnya. Akhirnya pikirannya kebawa sampai di sholat itu. Yang kedua faktornya, Pak, dicabutnya rasa takut dari hati kita akibat maksiat. Sehingga akhirnya hilang kekhusyuan dalam sholat.
Maka pada waktu itu kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Usahakan dengan cara apa? Dengan cara memahami yang kita baca, dengan kita merasakan kebesaran Allah ketika sholat, ya. Allahu a'lam. Apakah orang yang sudah bertaubat dari maksiat tetap diazab? Ya enggak lah. Kalau dia memang taubatnya istiqomah di atas taubatnya sampai meninggal dunia, tidak akan. Kan Allah Maha Pengampun, akhi. Orang kalau sudah dimaafkan oleh Allah dan diampuni, tidak akan diazab lagi. Kalau masih diazab artinya belum dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang ahli maksiat meninggalnya tabrakan atau tenggelam gimana tuh Ustaz? Kalau dia tabrakan dan tenggelamnya ternyata di jalan yang Allah ridhoi, masuk. Contoh misalnya dia pergi untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah itu kewajiban tidak Pak? Maka antum pergi cari nafkah itu termasuk di jalan Allah. Qadarullah tabrakan di jalan meninggal, insyaallah husnul khatimah, ya, biidznillah. Tapi kalau tabrakannya pas jalan menuju tempat pelacuran, nah ini yang masalah. Mau pergi zina, tabrakan di jalan, mati, su'ul khatimah sudah, ya, na'udzubillah. Tadi dijelaskan bahwa sebab azab kubur, dusta, ghibah, zina, riba, dan lain-lain. Bagaimana jika sudah bertaubat sebelum meninggal? Alhamdulillah. Kalau antum diberi oleh Allah rezeki taubat sebelum meninggal dunia, wallahi ini pemberian yang luar biasa. Itu artinya Allah ingin menyelamatkan antum dari azab kubur, ya. Adakah cara untuk minta maaf pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Caranya pertama, banyak-banyak mendoakan orang tua. Yang kedua, bersedekah untuk orang tua. Yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan teman-teman akrab orang tua kita dulu. Kalau kita tahu si fulan teman akrab bapak kita atau ibu kita, sambung. Karena itu termasuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Iya. Apakah penghuni kubur bisa mengetahui jika diziarahi seseorang? Tidak. Adapun hadis bahwa mayat masih mendengar suara terompah kaki, itu sebatas itu saja. Pas dikuburkan, orang-orang pergi, si mayat masih mendengar suara terompah kaki. Sampai situ saja Pak. Masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Masalah gaib tidak bisa apa? Dikiaskan. Cukup imani sesuai yang ditunjukkan oleh dalil saja. Sampai situ selesai. Sejauh mana seseorang boleh bersedih ketika orang yang dicintai meninggal? Kalau bisa, jangan terlalu sedih. Karena pertama, sedih itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, terlalu larut dalam kesedihan itu malah menimbulkan penyakit. Ya. Yang ketiga, sedih itu tidak akan membuat orang mati hidup lagi. Nggak ada manfaatnya Pak. Jadi gimana dong? Sudah kita yakini bahwa pertama, setiap orang yang kita cintai pasti akan berpisah.
Makanya Rasulullah, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Hai Muhammad, silahkan kau cintai siapa yang kamu mau. Sesungguhnya kamu pasti berpisah dengan dia. Makanya kalau antum sekarang memiliki istri, anak yang antum cintai, antum harus ingat bahwa suatu ketika pasti akan berpisah. Ya, pasti itu. Siapapun yang kita cintai akan ada waktu perpisahan, Pak. Kalau enggak dia duluan, kita duluan. Ya. Maka gimana dong? Doakan terus. Mudah-mudahan Allah ampuni dia. Apa ciri Allah menerima taubat? Cirinya, pertama, dijadikan dia menyesal terus setiap kali mengingat dosanya itu. Yang kedua, dia tidak ingin kembali kepada maksiat tersebut, seperti dia tidak mau, sebagaimana halnya dia tidak mau dilemparkan ke dalam neraka. Setiap kali dia ingat maksiatnya, nyesel. Ya, dan dia gak mau lagi untuk kembali. Maka ini tanda taubatnya apa? Diterima, biidznillah. Beda dengan orang yang taubat tapi masih merasakan nikmatnya maksiat. Belum ada penyesalan di hatinya, belum diterima. Bagaimana jika orang tua masih ada hutang puasa dan sekarang sudah wafat? Ketika masih ada tak sanggup mengganti karena sakit, yang seperti ini cukup bayarkan fidyah. Bayarkan apa? Fidyah untuk orang tuamu. Sebagaimana itu fatwa Ibnu Abbas. Ya. Satu harinya 1,5 kilogram beras. 1,5 kilogram beras. Kapan surat Al-Mulk dibaca? Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa dianjurkan dibaca setiap malam. Namun riwayatnya lemah, Pak. Ya. Jadi dibacanya kapan saja tidak ada ketentuan. Yang terpenting kita baca dan kita pahami, kita tadabburi dan kita amalkan. Orang tua ana sudah meninggal dengan kondisi belum taubat. Dari mana antum tahu? Bisa jadi sebelum meninggal dia taubat kepada Allah dan antum gak tahu. Iya. Apakah orang tua ana akan tetap diazab? Wallahu a'lam. Kewajiban antum doakan. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Ya Allah, selamatkan orang tuaku dari azab kubur, ya Allah. Jangan lupa, terus doakan, setiap hari. Ya. Jika seorang suami gagal mengajak istrinya untuk ikut dakwah sunnah dan suami itu meninggal sebelum istrinya mengikuti dakwah sunnah, apakah suami akan mendapatkan azab? Kalau suaminya sudah berusaha ngajak, sudah menjelaskan, ya, maka dia sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau suaminya tidak mau mengajarkan, nggak mau ngajak, nggak mau memperkenalkan sunnah kepada istrinya, nah ini masalah, Pak. Akan ditanya oleh Allah, sebab itu tanggung jawabnya itu. Ya. Saat mendapatkan kesulitan dalam hidup, masalah berdatangan terus-menerus, bagaimana kita membedakan apakah hal musibah tersebut ujian untuk meningkatkan derajat atau azab? Ya akhi, selama antum beriman, masalah yang datang terus-menerus itu semua menggugurkan dosa-dosa antum. Rasulullah SAW sabda, wala yazalul bala bil mu'min hatta yalqallah laisa alaihi khati'ah. Senantiasa
bala, musibah terus menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Alhamdulillah. Sekarang antum merasa kok kesulitan saya datang terus bertubi-tubi. Itu artinya Allah ingin menghapus dosa antum. Itu artinya Allah ingin menyelamatkan antum di kubur antum. Sabar. Daripada antum dikasih kesenangan malah lupa sama Allah. Mending dikasih ujian tapi kita ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentunya Pak, ujian tidak akan terus menerus. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Orang yang meninggal dalam kondisi dibius total, tidak sadarkan diri dan meninggalkan sholat, apakah sholatnya harus diqadha oleh ahli warisnya? Tidak. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang dibius total seperti itu Pak, hukumnya sama dengan orang yang tidur dan pingsan. Maka saat itu dia tidak ada kewajiban sholat. Wajib sholat nanti kalau udah sadar. Meninggal dunia, ya sudah. Ya, maka tidak perlu diqadha oleh ahli warisnya. Apakah benar riba dibolehkan dengan batasan sekian persen? Haram, Pak. Ada orang yang memahami dengan pemahaman salah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba berkali-kali lipat. Kata mereka apa? Berarti yang haram itu kalau berkali-kali lipat. Adapun kalau sedikit nggak masalah. Ini pemahaman jelek, Pak. Karena pertama, pemahaman ini tidak pernah dipahami oleh siapapun dari ulama tafsir. Tidak ada ulama tafsir yang mengatakan begitu. Yang kedua, kata-kata adhafan mudha'afah, berkali-kali lipat, itu adalah sifat untuk riba. Sifat riba itu adalah sifatnya apa? Semakin berlipat-lipat. Kayak antum misalnya ya nggak bayar, telat, denda, bertambah lagi dendanya, tambah lagi dendanya. Itu sifat riba. Bukan artinya bahwa kita boleh makan sedikit. Dikemanakan hadis 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina? 1 dirham tuh dikit, Pak. Iya. Ini pemahaman yang aneh ya, yang dipahami oleh zaman sekarang, yang sebetulnya tujuannya sih pengen makan riba dia tuh. Na'udzubillah ya. Ana seorang akhwat yang bekerja di tempat yang ikhtilat. Jika yang terbaik bagi ana adalah resign, mohon nasihatnya untuk memperkuat tekad ana. Nasihat saya segera resign. Karena ikhtilatmu dengan laki-laki itu fitnah. Yakinlah bahwa orang yang bertakwa pasti Allah bela. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Tawakal kepada Allah ya ukht. Tawakal kepada Allah. Yakin siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan dia. Tidak mungkin. Ya, bismillah. Bisa cari kok pekerjaan lain yang tanpa harus ikhtilat.
Ya. Banyak kok perempuan-perempuan, akhwat-akhwat yang dia jualan dari rumahnya. Ternyata alhamdulillah berhasil bisa jualan dengan jahit lah, dengan bikin kue lah, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah berhasil. Ya. Jangan khawatir Allah tidak kasih kamu rezeki. Selama nyawa kita ada di badan kita, rezeki akan terus mengalir. Kata Rasulullah SAW apa? Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Jiwa tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Kalau rezekinya udah habis, mati. Selama masih ada umur, rezeki datang terus. Nggak usah khawatir. Ya. Jangan khawatir Allah tidak menepati janji. Yang kita khawatir itu keimanan kita yang lemah. Ya. Pembelajaran tentang adab dan etika siswa. Saya suka memberikan contoh yang belum ada kepastian kebenarannya, kan aneh. Antum ingin mencontohkan, tapi antum nggak tahu ini benar apa enggak. Ya akhi, sebelum antum mencontohkan, menuntut ilmu dulu. Tanya dulu kepada ahlinya, benar enggak perbuatan saya? Sahih enggak? Ada enggak dalilnya? Itu yang bagus. Jangan kemudian kita amalkan dulu, baru cari-cari dalil untuk membenarkan ini salah. Ya. Apakah sudah kehendak Allah bila seseorang meninggalkan beberapa ibadah? Akhi, jangan berhujah dengan takdir dalam maksiat. Karena masalahnya kamu mampu. Ketika kamu nggak sholat, lalu ditanya sama teman kamu, kenapa kamu nggak sholat? Lalu kamu berkata, udah takdir mas. Oh nggak bisa. Kamu saja, kalau hartamu dicuri orang, lalu pencuri berkata, Pak, ridho ya, udah takdir. Saya yakin kamu nggak bakalan terima itu. Terus kamu nggak mau sholat atau meninggalkan sholat seenaknya berkata ini sudah takdir. Allah sudah perintahkan kamu, Allah sudah berikan kepada kamu apa? Kemampuan. Maka kewajiban kamu taubat dengan taubat yang nasuh, bukan malah berhujah dengan apa? Takdir. Ya, nanti kamu malah masuk dalam firqah Jabariyah loh. Yang firqah Jabariyah mengatakan apa? Pelaku maksiat tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena dia sudah ngikutin takdir. Berabe, nanti pas istri kamu berzina, terus kamu marah-marah, apa kata istrimu? Mas, udah takdir, ridho aja. Malu. Iya. Aneh Pak, seperti ini. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.